Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran dan setelah selesai berdoa, saya ingatkan jangan lupa menjaga pola hidup yang sehat, patuhi 3M, mulai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, sampai nanti menghindari kerumunan. Setelah itu nanti untuk absensi kalian saya harapkan absensi di akhir setelah menyimak video pembelajaran kali ini dengan format tulis nama kalian, kelas, dan diakhiri tugas. Mungkin bukan tugas yang berat, tugas yang sangat ringan. Harapannya nanti setelah selesai pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu memahami mengenai teks ulasan dan strukturnya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Ngomong-ngomong, teks ulasan ini apa sih ulasan itu? Ulasan ini gini. Ketika kalian melihat suatu karya orang lain, apapun karyanya apapun, boleh tulisan, boleh buku, boleh cerpen, boleh pantun, boleh puisi, lukisan, musik, film, apapun hasil karya orang lain itu bisa kita ulas. Ulas di dalam artian yang paling sederhana, bisa kalian komentari. Tentunya bukan asal komentar. Kalau asal komentar dan komentarnya buruk itu namanya nyinyir. Nah, di sini karena ada pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks ulasan, berarti kita mengulasnya, mengomentarinya tentunya dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Artinya kita mengulasnya itu ada strukturnya. Karya itu apa karya? Karya itu adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu hal yang baru. Hal-halnya bisa apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa buku, bisa pantun, bisa cerpen, bisa novel, bisa film, bisa gambar atau lukisan. Kalian bisa lihat di buku yang telah dibagikan. Mungkin dulu sebelum saya ada Pak Cudori yang sudah meng-share buku-buku. Nanti saya juga akan sertakan link yang bisa kalian download di grup WA atau di komentar. Nanti saya akan sertakan linknya supaya kalian kalau misalkan hilang filenya, saya akan kasih lagi. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di halaman 159. Nah, di situ ada maksud suatu teks ulasan. Perhatikan teks berikut. Nah, kita mulai ke struktur karya atau sesuatu yang bisa kita ulas. Buku dengan judul Bad. Bintangnya Ina Febrianti dan lain sebagainya, sutradara Ira Kusuma Dewa. Nah, oke ya, ini adalah profil. Profil itu apa sih? Profil ini bagian yang paling identitas lah, identitas sebuah buku, atau kalau film identitas sebuah film. Kalau misalkan kalian yang diulas itu HP, misalkan HP. Apakah HP boleh diulas? Boleh. Misalkan HP Xiaomi atau HP Samsung. Samsung tipe apa, keluaran tahun berapa, yang memproduksi mana, terus fiturnya apa saja. Nah, itu namanya ulasan.
ulasan. Tapi nanti ada strukturnya. Apa aja strukturnya? Kalian bisa lihat strukturnya di halaman 166. Di situ nanti ada strukturnya. Struktur karya yang mau kita ulas. Apa saja strukturnya? Strukturnya itu apa sih? Kalau misalkan bingung struktur itu apa sih? Struktur itu urutan. Urutan dari apa yang kita ulas. Urutannya apa yang kalau kita mengulas dengan baik itu ada urutannya, ada tuntunannya. Itu namanya struktur. Struktur yang pertama yang harus kita mampu hadirkan yaitu identitas karya. Nah, identitas. Nah, kita tidak akan mengetahui, kita tidak akan bisa mengulas kalau misalkan kita tidak pernah menyimak sebelumnya. Jadi, poin utamanya ketika kita ingin mengulas sebuah karya atau membuat teks ulasan sebuah karya, kita harus menyimaknya, kita harus membacanya terlebih dahulu, kita harus menelaah mulai dari awal sampai akhir. Kalau enggak, ya pasti ulasannya jelek karena tidak objektif, karena tidak sesuai pada kenyataan yang ada pada karya yang akan kita ulas. Yang kedua, orientasi dalam paragraf pertama. Ini kalau misalkan kita baca buku berarti orientasi pada paragrafnya. Kita cari paragraf pertama. Paragraf pertama itu bisa jadi di pembukaan, bisa jadi di pengantar kalau sebuah buku. Kalau misalkan kita yang kita ulas sebuah barang, berarti paling enggak setelah kita baca identitasnya, kita buka pertama kali itu bentuknya bagaimana. Nah, itu orientasi. Yang ketiga adalah sinopsis. Apa sih sinopsis itu? Kalau sebuah buku berarti biasanya ada di paling belakang. Kalau kita dapat penulis. Kalau karya berarti menurut pendapat yang membuat karya. Itu namanya sinopsis. Jadi gambaran umum apa yang ada dalam sebuah karya. Itu sinopsis. Tapi bukan dari kita, bukan dari yang mengulas, bukan dari kalian, tapi dari yang pembuat. Kalau buku berarti dari yang penulis. Kalau film berarti dari yang pembuat film. Itu namanya sinopsis. Nah, setelah identitas ada, orientasinya sudah kita dapat, sinopsisnya sudah kita dapat, baru kita bisa menganalisis. Setelah membaca semuanya, kita analisis. Ya, intinya seperti itu. Di dalamnya kan kalau misalkan buku, apa sih yang diceritakan di buku itu? Siapa sih orang-orangnya? Apa sih yang dilakukan di dalam sebuah buku itu? Kalau film berarti judul filmnya apa? Apa sih yang dilakukan di film itu? Apa sih siapa sih pemeran utamanya? Apa sih yang dilakukan dia? Nah, itu berarti analisis, menganalisa. Bagaimana sih jalan ceritanya? Nah, itu adalah analisis. Jadi mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Ending, kalau misalkan film, endingnya itu apa? Nah, terakhir yang nomor 5 adalah evaluasi. Kita lihat evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi nanti bisa paparan tentang kelebihan dan kekurangan dalam sebuah karya. Nah, ini murni pendapat kalian. Jadi setelah kalian melihat identitas, melihat orientasinya, melihat sinopsisnya, dan menganalisnya, baru kalian menyampaikan pendapat kalian. Nah, inti sebuah ulasan itu yang di akhir, di evaluasi. Kalian bisa menunjukkan kelebihan suatu karya, menunjukkan kekurangan suatu karya. Nah, sehingga nanti orang lain yang akan membaca ini lebih bisa mendapatkan kesimpulan atau pendapat kalian. Diwujudkan dalam suatu teks
ulasan. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Saya akan jawab juga di kolom komentar. Kalau enggak, nanti kita bahas di grup WA yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, itu dari saya. Terakhir, nanti kalian harap absensi dengan format nama, kelas, plus sedikit tugas seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Apa tugasnya? Kalian sebutkan satu karya yang pernah kalian baca atau kalian tonton. Berarti bisa buku, bisa film, bisa bentuk, bisa apapun. Silakan tulis namanya, judulnya. Kalau buku berarti judul, kalau film juga judul. Terus sebutkan sedikit isi tentang karya tersebut. Sedikit isi karya tersebut. Contoh, misalkan, ya sudah, itu aja. Apapun yang kalian bisa, silakan. Itu saja dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa beribadah dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.